Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Kalau di episode yang lalu kita pulang kampung ya, dengan saya ketemu dengan teman di Malang. Sekarang kita kembali ke Jogja, bertemu dengan tonggo desa lah ya. Mas Asita Kaladewa. Selamat siang. Nah, nontonnya siang. Ini malam? Ya, selamat kapanpun saat kamu berada. Mantap ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, Mas Asita Kaladewa ini dikenalnya seorang pantomimer, seorang aktor pantomim, tapi juga beliau penggiat lukis ya. Waduh, penggiat lukis. Suka melukis juga. Wah, ini juga suka melukis, bukan penggiat. Penggiatnya banyak. Saya gitu. mengikuti penggiat itu. Gitu. Terus saya juga melukis gambar ya, gitu. Nah, ini juga gambarnya Mas Asita ini. Enggak, ini bukan ini. Ini lukisan kita bertiga. Saya, Oscar Artunes, Antera Smertejo sama saya. Kita kolaborasi lah bertiga. Bagaimana toh orang pertunjukan ini yang kemudian ngelukis. Kalau yang ini saya bersama Mas Rendra. Mas Rendra Bagus Pamungkas. Berdua. Kalau ya ini itu ya. Nah, ini dari gambarnya kelihatan ini. Ya, ini dari ini. Marcel Marceau ya. Marcel Marceau, betul. Yang saya tampakkan di sini gambar-gambarnya Marcel Marceau. Ada mata Marcel Marceau di sini. Kenapa? Ini tempat latihan saya pantomim. Nah, ini. Sehingga saya akan dilihatin oleh orang tuanya, orang tua itu, guru itu. Nanti suatu saat saya akan menggambar Jemek Supardi. Nah, saya tempel juga di sini supaya saya latihan itu ya ada orang-orang itu. Merasa memang di ini ya, merasa dilihat loh oleh maestro-maestro itu. Kayak gitu-gitu. Itu saya kenapa saya pasang-pasang di sini lukisan-lukisan ini pasti ada maknanya buat saya. Kayak ini lukisan di tengah ini. Ini masa kecil saya yang saya ingat, saya tarik lagi ke sekarang. Sekarang di Kudus ya. Saya suka mancing toh. Saya senang dengan waktu itu kok terngiang terus di sini. Saya wujudkan saja untuk penyemangat. Dulu saya tuh dari Kudus, dari desa, suka mancing, ada sungai ini loh. Sekarang masih ada sungai ini? Sudah berubah jadi warung lentok. Soto lentok? Bukan lentok. Apa? Makanan khas Kudus. Yang ini dari itu buat isiannya soto itu bukan? Bukan, dari lontong, terus kemudian ada gorinya, terus kemudian kayak ada tahu-tahu kotokan. Kotokan. Nah, kayak gitu. Itu khas Kudus banget itu. Wah, ini harus jajal ini kalau ke Kudus. Makanannya ini. Wali Songo itu kalau. Makannya Wali Songo. Iya. Kalau orang-orang sana bilang makannya Sunan. Wali Sunan Songo. Muria ya? Sunan Kudus. Ya. Iya. Entah itu informasinya benar atau enggak ya. Kabar di masyarakat seperti itu. Iya. Nah, ya ini Mas ngomong soal Kudus ini menarik karena dulu waktu di Kudus, kota kelahirannya Mas Asita itu, beliau dulunya adalah seorang atlet. Waduh. Lanjut kok jadi seniman ini pripun ceritanya Mas? Apa yang dicari dari kesenimanan ini apa? Perjalanannya saya juga nggak paham. Maksudnya nggak paham. Memang bukan menjadi cita-cita ya waktu dia seniman ya. Biasalah. Orang tua saya juga bukan background kesenian. Orang tua bapak saya itu ada backgroundnya juga olahragawan. Ya gitu. Ibu saya ibu rumah tangga. Ya tentu saja anaknya diarahkan ke olahraga karena bapak saya olahraga kayak gitu. Semuanya berarti kakak sama saya, kecuali adik saya. Adik saya perempuan kan. Jadi ya mungkin ngikutinya ibu atau apa yang ada. Juga minim informasi tentang dunia mungkin kayak gitu. Bahwa ada profesi ini gitu. Diarahkan saya ke olahraga. Renang difasilitasi. Balap sepeda difasilitasi. Lari difasilitasi, bela diri difasilitasi. Ternyata semuanya mentok. Mentoknya pripun Mas? Mentoknya itu setelah saya tahu dunia yang lain, kayaknya bukan di sini. Seperti itu. Itu apa titik jenengan nemu ketika wah ini tuh duniaku ini. Itu pripun? Salah satunya begini. Saya kalau untuk olahraga, bayangan saya itu hanya untuk sehat saja, untuk sehat saja. Jadi saya nggak punya tujuan saya akan jadi atlet, saya akan apa, itu nggak ada, itu hanya arahan orang tua. Kayak gitu-gitu. Yang paling penting itu kan kemudian kamu bisa apa dan kamu senang apa yang kamu lakukan, dan itu bisa menjadi suatu kebebasan. Cinta, seperti itu. Lah di olahraga itu
ya saya hanya untuk fun saja, untuk fun saja. Tapi juga saya berpikir bahwa di olahraga itu ada usia. Ya. Ada usia, kalau usia sekian kamu sudah tidak akan bisa lagi melanjutkan karirmu karena fisik ya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau di kesenian saya merasa bisa bebas dan cocok modelnya saya. Saya orangnya kan modelnya kan suka eksperimen, suka membuat sesuatu yang bagaimana menerjemahkan pemikiran ke visual seperti itu kan. Nah, ini saya lebih cocok, lebih bebas. Kalau di olahraga, ya akhirnya olahraga hanya untuk menunjang saya bisa berkesenian lebih panjang. Ini bayangan saya seperti itu, kayak gitu. Berarti sebenarnya olahraganya masih tetap terus dilakukan gitu? Masih. Cuman memang bukan sebagai profesi. Bukan, ya itu memang kemudian itu karena semua yang saya lakukan dari masa lalu itu pasti ada hubungannya sampai sekarang. Saya olahraga sampai sekarang itu ya karena semangat bapak saya. Bapak saya sampai usia 70 itu masih ngepit sendirian. Jadi saya masih berpikir, wah, aku harus menjaga fisik saya. Apalagi dunia pantomim. Benar. Dunia pantomim dunia yang otot yang penuh elastisitas, ya kan. Jadi otot saya harus saya latih. Meskipun makannya jangan nget-ngetan itu sebenarnya kurang bagus ya gitu. Kok saya kayak saya hidup saya nggak sehat gitu ya. Ya iya sih. Ya itulah maksudnya saya supaya sampai tua pun entah usia saya berapa nggak tahu juga. Yang penting saya berusaha. Karena saya memang bahagia di pantomim. Senang bisa melepaskan sesuatu. Kalau otot saya nggak mumpuni kan juga eman banget rasanya. Karena saya juga bukan sutradara lah. Yang pilihan saya pengennya ya aktor yang memvisualkan. Sehingga otot saya, nafas saya itu bisa kuat bertahan lama. Main pantomim itu sejam di atas panggung itu berat banget loh, Mas. Serius banget. Berat banget ya gitu-gitu. Tapi jenengan pernah pentas maksudnya pantomim saja sejam gitu? Pernah. Bahkan dulu saya kan sering latihan pun ya. Pentas ya pernah. Latihan pun saya kadang pernah menjalankan latihan pantomim itu begini. 3 jam saya pantomim tanpa berhenti. Misalkan seperti itu, terus apapun saya mainkan, keluar ide apa, itu saya coba saya visual saya mainkan selama 3 jam, 4 jam, kadang seperti itu. Dulu saya juga pernah punya teknik follow orang lain. Misalkan Mas Dino main pantomim, saya ngikuti, yuk kita targetnya berapa. Ini memang target waktu yang saya adopsi dari olahraga. Kayak gitu. Kamu main, kamu habis, saya gantian. Kamu jadi ngikuti saya. Terus kemudian saya habis, ganti ngikuti kamu. Pokoknya selama sejauh ini, kayak gitu. Nah, itu banyak sekali manfaat dan fungsinya lah. Kemudian ternyata, ngono ya, ngono. Kreativitas, gerak yang kadang muncul, kadang lelah, tapi harus seakan-akan harus mengeluarkan energi. Itu pengelolaan tubuhnya yang saya maknai kemudian. Ini menarik, Mas. Selain masalah mungkin otot ya, olah otot dan juga manajemen waktu. Yang jenengan temukan dari pengalaman berolahraga itu ketika menjadi aktor apa yang bisa diambil, Mas? Sebenarnya banyak banget. Pertama memang disiplin. Disiplin. Kedisiplinan di olahraga dulu saya itu sangat disiplin sekali toh. Jam tidurmu jam seberapa, jam melekmu jam berapa. Di situ itu penting untuk pengaruh vitalitas atau fitnya saat kamu berlatih. Coba bayangin gini, saat kamu waktu latihan 2 jam, tapi kemudian vitalitasmu tidak fit, ide inspirasi nggak akan terpikirkan, ya gitu. Belum, karena urusan personalmu masih belum selesai. Artinya urusan personal itu ototmu, nafasmu. Kalau udah terengah-engah kan ya wis ranto apa-apa. Ide-ide apapun tidak akan keluar. Bayangkan kalau kamu fit dalam waktu 2 jam itu kamu fit bugar. Wah, itu kreativitas
pasti tumpah-tumpah. Bahkan kamu tinggal memilah saja. Oh ini kayak gitu. Nah kalau nggak fit kan urusan nanti boyok sakit lah, nafas aduh ini otot bagaimana itu jadi nggak optimal. Oh, gitu. Itu soal disiplin ya. Soal disiplinan itu ya. Kayak gitu. Terus selain itu ada lagi nggak, Mas? Selain itu adalah mengelola waktu. Masalahnya mengelola waktu gini. Dulu saya heran sekali waktu pertama kali latihan pantom di awal-awal di teman-teman Jogja ya. Pemanasan itu lari. Pemanasan kok lari ya? Ya itu kan. Lari keliling pendopo atau apa gitulah gitu kan. Bener. Itu saya itu. Pemanasan itu kan dibagi dua tuh. Kalau saya dulu di dunia olahraga ya. Statis sama satunya itu yang dinamis. Oh iya. Pertama itu statis dulu. Setelah itu dinamis. Setelah itu baru menu utama. Setelah itu pendinginan. Nah di sini kan nggak terjadi. Oh iya. Langsung dinamis, menu utama, pendinginannya udah karo es teh. Itu saya heran. Bener. Kok begini ya? Padahal ini saya pikir-pikir kan pantomim ini sama saja seperti olahraga. Iya. Gerak, berkeringat gitu. Ini ototnya nggak disiapkan, setelah itu nggak didinginkan, bagaimana besok? Iya. Itu yang saya bayangkan ya gitu. Tapi lambat laun juga saya akhirnya cemplungnya ke sana. Tapi itu coba saya kelola. Itu coba saya kelola. Bagaimana saya selesai latihan juga harus ada pendinginan. Raketang melenturkan otot sedikit, lemeskan, relax. Karena saya masih ada besok untuk latihan. Kayak gitu. Jadi harus saya siapkan lagi. Kayak orang habis bekerja apa alat-alat kan juga dibereskan, dibersihkan besok supaya mulainya enak. Nah, kira-kira begitu. Nah, masalah pendinginan juga menarik karena ya itu benar kata jenengan, tidak banyak aktor yang melakukan persiapan tapi mereka melakukan pendinginan juga gitu loh. Itu nggak banyak. Seringkali ya bahkan ketika habis main course-nya itu ya habis taruhlah latihan ininya utamanya ya wes mulai ya kuwi lutut es teh bahkan kano kae lah. Nah itu kalau jenengan tetap melakukan sih Mas? Saya tetap melakukan. Saya tetap melakukan. Minimal otot-otot yang telah kita gunakan kan kemudian menjadi rileks lagi tuh. Enggak menjadi ketegangan khusus tuh. Tapi kita lihat lagi juga kemudian. Kebanyakan juga orang latihan juga hanya latihan. Iya. Gitu loh. Maksudnya saya mencoba untuk melihat tanda wong nek berlatihan ki apa ya. Itu kan kemudian yang bisa kita lihat adalah keringat. Iya. Itu kan keringat yang menetes atau lelehan keringat itu. Itu aja nggak ada. Iya. Nggak tahu ya kalau di dunia teater ya. Kalau di dunia pantom seharusnya begitu. Gitu. Karena yang kamu olah adalah fisikmu. Sebelum masuk kan kemudian kalau di pantomim kan juga nggak hanya fisik gerak-gerak saja kan, tapi bagaimana inner kayak gitu kan, bagaimana actingmu kayak gitu kan. Tapi setidaknya kan mesti diawali dari physical dulu, sampai kemudian non fisiknya masuk kan gitu toh, siap untuk dileboni lah seperti itu toh. Kalau fisiknya tidak siap, bagaimana dimasuki? Geraknya jadi wagu toh. Aku pikir kayak gitu loh. Apa ya nek basa di musik itu kan fals gitu. Tubuhnya fals, dileboni irama dan lirik yang puitis ya fals banget. Iya. Enggak muni itu ya, enggak urip lah, enggak hidup. Kira-kira seperti itu. Nah, jenengan biasanya pendinginan gimana Mas? Mungkin teman-teman juga bisa jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya jadi pendinginan. Saya kayaknya perlu bikin tutorial pendinginan. Wah, bisa. Nanti mungkin bisa bikin videonya mungkin nanti. Sebenarnya atau gimana? Gini, itu tidak ada gerak secara khusus, kaku gitu. Secara kaku harus atau kudune ngene kayak gitu. Tapi minimal yang dipegang itu ada yang dipegang yaitu bagaimana merilekkan otot lagi. Apa itu sebenarnya kita bisa pakai kayak stretching lagi itu atau beda Mas? Seperti yang statis. Seperti yang statis. Seperti yang statis. Maksudnya begini, seperti yang statis itu pemanasan statis itu kan kalau awal ya, di awalnya dulu kan kemudian bagaimana otot itu ketarik. Iya. Ada yang ditarik gitu. Enggak hanya sebatas gerak saja. Tapi tidak ada hubungannya dengan yang dinamis. Kayak gitu kan. Pengertian statis sama dinamis biar ngerti dulu ya, kayak gitu. Kalau statis itu biasanya hanya diam,
di tempat saja kayak gitu-gitu, gerak untuk merilekkan otot-otot ini, ditarik supaya itu dilentur ke seret kayak gitu. Kalau kayak karet dilenturkan, setelah itu baru diuak itu yang dinamis. Nah, pemanasan pendinginannya yaitu ya yang statis. Oh, jadi bisa melakukan lagi apa yang dilakukan Bisa. statis tadi. Ya, intinya sama. Kayak gitu, intinya sama. Kayak gitu. Berarti merilekkan lagi otot-otot yang tegang kayak gitu-gitu. Pokoknya bukan pada persediaan, tapi gini, otot tengah toh. Kalau saya memahaminya otot tengah. Otot tengah itu antara ini misalkan persendian, ini persendian misalnya. Nah, otot sini kan ada. Iya. Yang kemudian ini terhubung ke sini. Nah, ini kan ada terjadi kenceng kan. Nah, bagaimana kemudian ini bisa rileks? Ya kalau kamu rilekkan ini. Nah, ini akhirnya bergerak. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, tubuh kita juga banyak otot tengahnya. Kayak gitu-gitulah. Sebutannya otot tengah, nggak tahu secara medisnya apa ya. Saya juga nggak ngerti. Tapi memang sebenarnya fokusnya ketika pemanasan ataupun pendinginan ya di bagian itu ya yang ini di bawah ya meskipun ini juga penting. Ya betul. Persendian. Ya, persediaan itu. Tapi kenapa? Ya ini yang bisa bergerak. Ini maksudnya gimana? Menggerakkannya kayak gitu kan. Ya, pijet ini loh. Nah, kalau pijet saya malah nggak menyarankan. Oh, kenapa Mas? Nggak menyarankan. Pijet itu kan kemudian kita menekan ini kan otot-ototnya ini. Nah, ini lebih baik secara alami aja, natural. Kalau gini kan kita menganukan arah yang berbeda. Menekankan arah yang berbeda. Nah, kalau gini kan alami. Oh, tadi saya pernah gerak gini. Kadang kita lupa toh. Iya. Tadi gerakan saya itu seperti apa saja semuanya. Nah, ada gerak-gerak. Nah, itu kan dia secara alami ketariknya. Nah, kalau kemudian kita gerak-gerakkan lagi, rilekkan lagi apa. Nah, ini pasti akan juga terefek. Ada efeknya. Kira-kira begitu. Pijat itu malah kalau saya nggak menyarankan. Karena khususnya ketika apa Masnya nggak boleh itu? Maksudnya apa kadang-kadang sok badan wah begal-begal enak rasanya pijet nih. Tapi setelah olahraga malah nggak usah. Kalau saya nggak usah. Apalagi dengan usia Anda. Oh, saya ya. Ya, mendekati kepala 4 lah ya. Maksudnya gini, persediaannya orang otot sakit itu kan ini selain kecelakaan ya. Kalau bergerak secara normal kayak gitu-gitu, itu pasti ada otot yang terlewat tidak pernah tergerakkan. Sehingga saat kamu bergerak pasti ada otot yang sakit. Oh iya. Karena ya apa sih jarem kayak gitu. Ruam, itu kan pergangan otot sebenarnya, entah otot yang sobek atau pergangan yang begitu kuat sehingga itu menjadi sakit kan. Biarkan saja, tapi jangan lupa dilenturkan terus tiap hari. Biar itu tidak berhenti. Ya. Seperti itu, kayak saya menerapkan olahraga pada tubuh saya itu juga begitu. Saya sehari ini saya jogging. Kedua, saya harusnya istirahat. Besok saya harus begitu lagi, jogging lagi. Nah, tapi kalau saya, karena saya suka orang yang berkeringat dan keras gitu lah. Hari ini jogging, besok saya ngepit. Karena ngepit lebih enteng daripada jogging. Oh iya. Tumpuan gentaannya ini loh. Iya. Nah, itu. Besok lagi saya baru jogging. Besok lagi saya ngepit. Kayak gitu. Meskipun juaranya nggak sampai kayak atlet-atlet lah kayak gitu. Kalau dulu kan harus 150, 80 kilo kayak gitu kan. Kalau ngepit. Kalau sekarang enggak lah, paling ngepit setengah jam, entah berapa kilo saya lupa itu. Mungkin ya 15 atau 20 kayak gitu aja. Hanya untuk daily saja. Untuk melatih jantung juga. Iya sih benar. Otot jantung sama otot tubuh itu kan beda. Iya. Jantung mesti recovery-nya lebih cepat daripada otot ini. Makanya ini saya lagi sakit semua kaki saya kan. Pasti lebih cepat. Iya. Itu saya menyebutnya kayak neng komputer ini software dan hardware. Kayak gitu. Otot dalam sama otot luar. Kayak gitu. Kamu lari terengos-engos. Wah, kamu berhenti 5 menit, pasti recovery cepet. Jantung udah enggak. Tapi ototnya masih pegel banget toh. Bahkan sampai hari ini toh, kemarin saya lari ya, hari ini masih lola kafe sih. Neng jantungnya biasa. Ya itu. Nah, itu beda itu. Artinya itu jantungmu masih sehat. Recovery-nya cepet. Ya mungkin latihannya sering deg-degan, waduh bayar utang kapan ya. Mungkin itu ya. Ya, itu jantungnya beda lagi kayak gitu. Nah, ini kembali lagi masalah ini Mas, masalah pantomim. Kenapa jenengan kan dari atlet nih? Kenapa pilihannya
ke pantomim? Padahal kan kalau ke aktoran juga ya ada aktor realis, ada ya seperti teman-teman aktor-aktor panggung lainnya lah. Kenapa pantomim? Apakah karena memang jenengan memang berangkatnya dari tubuh, terus kemudian memang tubuh sing cocok pantomim iki. Nah, itu atau pripun gimana Mas? Kalau awal mulanya kenapa itu aku nggak pati ngerti ya, nggak terlalu ngerti ya. Kenapa saya suka akhirnya memilih pantomim ya. Yang pasti dulu itu saya juga pernah sering mengikuti workshop teater, workshop teater lah kayak gitu. Ya saya seneng. Wah main drama kayak gitu seneng banget. Membuat orang senang intinya itu. Menggawe wong seneng ternyata menyenangkan. Orang tertawa, orang terhibur itu saya seneng. Tapi kok hanya segitu-segitu saja ya senengnya ya. Lah ketemulah Pak D. Jemek Supardi itu saya melihat beliau waktu itu diundang untuk workshop pantomim dan saya melihat ini orang ini gila ini ya gitu. Hanya adegan bikin kopi atau teh lah saya lupa itu. Tidak ada bendanya tapi dia bisa membuat itu menjadi hidup dan saya terheran-heran. Ini magic ya orang magic. Ini berarti ada dua ini yang melakukan sama saya yang melihat. Kan selalu begitu kan. Nah aku tidak membayangkan itu ya iso. Tapi saat itu saya nggak ngerti. Saya lakukan terus akhirnya. Saya coba apa yang ada di sana, nulis atau gambar atau bersih-bersih rumah kan. Melakukan terus. Kok lama-lama ini ada hal yang misterius. Mas. Hal yang misterius itu maksudnya ini iso luweh ini. Ini bisa lebih ini di pantomim bisa lebih. Tapi tentu saja itu mengalami proses yang panjang ya Mas ya. Bukan sesok hari ini workshop, besok langsung pemikirannya seperti itu. Oh ya. Proses yang panjang. Tapi saat itu ada yang misterius itu yang saya tidak tahu itu. Misteriusnya itu dalam artian bagaimana? Seni ini sepertinya tidak hanya berhenti di sini saja.